Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, beranggotakan saya sendiri Harindra Kusmaningrum dengan rekan saya Andini Septiani Nadi. Kami dari kelas 635B25 ingin mempresentasikan biaya bahan baku dari usaha Hisana Fried Chicken. Biaya bahan baku sendiri menurut Mardiasmo adalah nilai uang bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan menurut Hongen, biaya bahan baku adalah biaya perolehan semua bahan yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya dan yang dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang ekonomis. Biaya bahan baku juga bisa mempengaruhi suatu jumlah produksi perusahaan dalam periode tertentu dan mempengaruhi harga produk saat dijual ke pasar. Selain itu, kualitas bahan baku juga mempengaruhi besar kecilnya biaya bahan baku yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya berikut adalah profil Hisana Fried Chicken. Hisana Fried Chicken atau HFC merupakan restoran fast food dengan brand lokal yang memproduksi makanan penyaji ayam goreng. Dimulai pada tahun 2005 yang didirikan oleh Tatang Soeharta yang mengawali usaha di bidang kuliner. Sebelumnya Pak Tatang sempat memiliki berbagai profesi seperti sales kompor dan juga pernah mengalami PHK di masa Orde Baru. Mungkin pengalaman Pak Tatang tersebut yang membuat Pak Tatang menerapkan konsep syariah untuk membuat usaha Hisana Fried Chicken ini. Pada tahun 2024 sendiri, Hisana telah mencatat sekitar 630-an lebih outlet yang tersebar di provinsi seluruh Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Andini Septiani Nadi. Perkenalkan, nama saya Andini Septiani Nadi dengan NIM 6322034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus Hisana Fried Chicken. Hisana Fried Chicken adalah merek ayam goreng crispy buatan asli anak bangsa yang enaknya disukai di Indonesia. Tak kalah dengan yang di mall, baik rasa dan penampilan, outlet Hisana telah tersebar dengan layanan prima takeaway dengan beberapa restoran. Menurut Anis Sukmapuhan, hasil dari Hisana Fried Chicken, cabang Bangun Nusa Cengkareng Timur, Hisana bisa berkembang di tengah keadaan ekonomi yang seperti sekarang adalah berkat adanya masukan ide-ide baru untuk menarik perhatian pasar. Berikut ini data-data dari Hisana Fried Chicken, cabang Bangun Nusa Raya, RT 12, RW 3, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Di sini sudah ada data mengenai pembelian bahan baku, yang dimana bahan baku pertama yaitu ayam dengan 1 ekor 1 kilo, kuantitasnya 410 kilo, harga satuannya 70.000 dan jumlahnya 28.700.000. Untuk yang kedua, beras cap bunga 20 kg per karung dengan kuantitas 80 kilo dan harga satuannya 250, jumlahnya 1 juta. Untuk yang ketiga, tepung terigu 3 kilo, kuantitasnya 90 kilo, harga satuannya 11.000 dan jumlahnya 990.000. Yang keempat, minyak bumuli 2 liter dengan kuantitas 120 liter, harga satuannya 32.000 dan jumlahnya sebesar 1.920.000. Untuk jumlah pembelian bahan baku yaitu sebesar 32.610.000. Data ini dihitung berdasarkan per bulannya. Kemudian biaya angkut yang dibayarkan untuk keempat jenis bahan baku di atas adalah sebesar 1.750.000. Untuk yang kedua ada data bahan penolong, yaitu ada bumbu dan rempah-rempah senilai 500.000. Yang ketiga ada data BTKL, ada data gaji dan upah sebesar 2.500.000. Kemudian ada komisi 20% dari penjualan yang dimana dari satu cabang itu terdapat 4 orang karyawan dengan harga satuannya 650.000 dan jumlahnya 2.600.000. Untuk jumlah BTKL-nya sebesar 5.100.000. Kemudian ada data BOP yang dimana ada gas 12 kilo, kuantitas 7, harga satuannya 230.000 dan jumlahnya sebesar 1.610.000. Yang kedua, listrik selama per bulannya yaitu 1.600.000. Kemudian air juga sama selama per bulan, totalnya 200. Untuk sewa per bulannya sebesar 3 juta rupiah. Kemudian untuk kemasannya senilai 500.000 dan jumlah dari BOP yaitu senilai 6.910.000. Selama bulan Oktober 2024, Hisana Fried Chicken menghasilkan produk jadi sebanyak 2.400 porsi. Dari proses produksi terdapat 300 porsi produk gagal, namun dapat dijual senilai 13.000 per porsi. Kemudian ditanya, yang pertama, buatlah jurnal untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang kedua, hitunglah harga pokok setiap bahan baku jika biaya angkut dialokasikan berdasarkan perbandingan kuantitas. Yang ketiga, hitunglah harga pokok setiap bahan baku jika biaya angkut dialokasikan berdasarkan harga faktur. Yang keempat, buatlah jurnal untuk mencatat penjualan produk rusak atau gagal. Yang kelima, buatlah jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi.
Kemudian masuk ke dalam penyelesaian, yang pertama yaitu jurnal untuk mencetak harga bahan baku. Jurnalnya yaitu persediaan bahan baku di debit sebesar 32.610, kemudian pada utang dagang di kredit sebesar 32.610. Hasil ini didapatkan dari data pembelian bahan baku di slide sebelumnya. Kemudian jurnal untuk mencatat biaya angkut, yaitu biaya angkut di debit sebesar 1.750.000, kemudian pada kas di kredit sebesar 1.750.000. Ini juga didapatkan dari hasil biaya angkut yang dibayarkan untuk keempat jenis bahan baku. Untuk yang kedua, perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Di sini ada bahan baku ayam yang dimana hasil yang dihitung 410 itu didapatkan dari kuantitas ayamnya selama 1 bulan, yaitu 410 kilo dibagi 700 itu didapatkan dari hasil jumlah seluruh kuantitas bahan baku. 410 dibagi 700 sama dengan 58,6%. Kemudian 1.750 ini adalah hasil dari biaya angkut, kemudian dikali dengan 58,6%, hasilnya yaitu 1.025.500. Kemudian untuk beras, rumusnya sama dengan ayam, yaitu 80 dibagi 700 sama dengan 11,4%. 1.750 dikali 11,4%, hasilnya 199.500. Untuk tepung yaitu 90 kilo dibagi 700 sama dengan 13%. 1.750 dikali 13%, hasilnya 227.500. Nah, untuk minyak goreng 120 liter dibagi 700 sama dengan 17%. Kemudian 1.750.000 dikali 17%, hasilnya 297.500. Kemudian langsung masukkan ke dalam tabel, yang dimana di sini ada jenis bahan baku, yaitu ada ayam, beras, tepung, dan minyak goreng. Kemudian ada beratnya, yaitu ayam sebesar 410 kilo, beras 80 kilo, tepung 90 kilo, dan minyak goreng 120 liter. Untuk persentasenya, ayam 58,6% didapatkan dari hasil yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian untuk alokasi biaya angkut 1.025.500 ini juga didapatkan dari hasil yang sudah kita hitung di slide sebelumnya. Kemudian untuk harga faktur yaitu 28.700 ini didapatkan dari data pembelian bahan baku yang di awal. Kemudian untuk harga pokok bahan baku, rumusnya yaitu alokasi biaya angkut ditambah dengan harga faktur sama dengan 29.725.500. Untuk beras beratnya 80, persentasenya 11,4%, dan alokasi biaya angkutnya 199.500, harga fakturnya 1 juta, dan harga pokok biaya bahan bakunya juga 1.199.500. Nah, untuk perhitungan tepung dan minyak goreng juga sama seperti rumus ayam dan beras, yaitu untuk tepung didapatkan hasil 1.217.500 dan minyak goreng didapatkan hasil 2.217.500. Kemudian untuk seluruh total beratnya yaitu 700, kemudian persentasenya 100%, alokasi biaya angkutnya 1.750 sesuai dengan yang soal sebelumnya. Kemudian harga fakturnya 32.610 dan harga pokok bahan bakunya 34.360. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3, yaitu harga pokok produk jika biaya angkut dialokasikan dari perbandingan harga faktur. Pertama-tama kita harus mencari alokasi biaya angkut dari masing-masing bahan baku. Rumus untuk alokasi biaya angkut yaitu harga faktur dibagi harga total faktur dikali dengan biaya angkut. Jadi untuk bahan baku ayam dengan harga faktur 28.700.000 dibagi total harga faktur 32.610.000 dikali dengan biaya angkut 1.750.000. Jadi alokasi biaya angkut untuk ayam sebesar 1.540.172 rupiah. Untuk bahan baku beras dengan harga faktur 1 juta dibagi dengan total harga faktur 32.610.000 dikali dengan biaya angkut sebesar 1.750.000. Jadi alokasi biaya angkut untuk beras 53.664 rupiah. Kemudian untuk tepung dengan harga faktur 960.000 dibagi total harga faktur 32.610.000 dikali dengan biaya angkut 1.750.000. Jadi alokasi untuk biaya angkut tepung sebesar 53.128 rupiah.
Untuk minyak goreng dengan harga faktur 1.920.000 dibagi dengan total harga faktur 32.610.000, kemudian dikali dengan biaya angkut 1.750.000, didapat alokasi biaya angkut untuk minyak goreng sebesar Rp103.036. Ini dari tabel bahan baku ayam dengan harga faktur Rp28.700.000 dan alokasi biaya angkut sebesar Rp1.540.172, menjadikan harga pokok bahan baku untuk ayam sebesar Rp30.240.172. Untuk bahan baku beras dengan harga faktur 1 juta dan alokasi biaya angkut sebesar Rp53.664, menjadikan harga pokok bahan baku beras sebesar Rp1.053.664. Kemudian untuk bahan baku tepung dengan harga faktur Rp960.000 dan alokasi biaya angkutnya Rp53.128, menjadikan harga pokok bahan baku tepung terigu sebesar Rp1.043.128. Dan yang terakhir untuk bahan baku minyak goreng dengan harga faktur Rp1.920.000 dan alokasi biaya angkut sebesar Rp103.036, menjadikan harga pokok bahan baku untuk minyak goreng sebesar Rp2.023.036. Jadi total harga faktur ini Rp32.610.000 dan total harga pokok untuk bahan baku yaitu Rp34.360.000. Kemudian untuk soal nomor 4 yaitu untuk jurnal pencatatan biaya produk yang dikeluarkan sebanyak 2.400 porsi. Jurnalnya sebagai berikut. BDB BBB didebit Rp32.610.000, BDB BTKL didebit Rp5.100.000, BDB BOP didebit Rp6.910.000, pada persediaan bahan baku dikredit Rp32.610.000, gaji upah insentif Rp5.100.000 dikredit, dan BOP yang dibebankan dikredit sebesar Rp6.910.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 5, yaitu mengenai jurnal untuk mencatat penjualan produk rusak. Berikut pembagian nilai jurnal produk rusaknya. Di sini ada elemen harga pokok produk, total biaya produksi, biaya persatuan, dan harga pokok produk rusak. Biaya persatuan di sini rumusnya yaitu total biaya produksi dibagi dengan produk jadi. Jadi untuk elemen harga pokok produk bahan baku dengan total biaya produksi Rp32.610.000, dicari biaya persatuannya yaitu jadi Rp32.610.000 dibagi dengan produk jadi sebesar 2.400 porsi. Jadi nilai biaya persatuannya adalah Rp13.588. Kemudian kita mencari harga pokok produk rusaknya dengan cara biaya persatuan dikali dengan produk rusak yaitu sebesar 300 porsi. Jadi harga pokok produk rusak bahan baku yaitu Rp13.588 dikali dengan 300 porsi sama dengan Rp4.076.400. Sedangkan untuk elemen harga pokok produk BTKL dengan biaya produksi Rp5.100.000, biaya persatuannya adalah Rp5.100.000 dibagi dengan 2.400 porsi sama dengan Rp2.125. Untuk harga pokok produk rusak elemen BTKL yaitu Rp2.125 dikali dengan produk rusak 300 porsi, jadi hasilnya adalah Rp637.500. Kemudian untuk elemen harga pokok produk BOP dengan total biaya produksi Rp6.910.000, dicari biaya persatuannya yaitu dengan Rp6.910.000 dibagi dengan 2.400 porsi sama dengan Rp2.879. Dan untuk harga pokok produk rusak BOP-nya yaitu biaya persatuan dikali dengan produk rusak. Jadi biaya persatuan BOP-nya 2.879 dikali dengan 300 porsi sama dengan Rp863.700. Jadi untuk total biaya produksi dari bahan baku BTKL dan BOP adalah sebesar Rp44.620.000. Sedangkan untuk harga pokok total harga pokok produk rusak dari BBB, BTKL dan BOP adalah sebesar Rp5.577.600. Kemudian kita akan menghitung persediaan produk rusaknya. Yang pertama kita harus rumusnya yaitu produk rusak dikali dengan harga jual produk rusak. Di sini produk rusaknya sebesar 300 porsi dikali dengan harga jualnya yaitu harga jual produk rusak yaitu 13.000, kemudian dibagi dengan harga pokok produk rusak yaitu Rp5.577.600 sama dengan 0,69. Jadi BBB-nya yaitu 0,69 dikali dengan harga pokok produk rusak BBB sebesar Rp4.076.400, hasilnya Rp2.812.716.
Sama juga untuk BTKL dengan 0,69 dikali harga pokok produk rusak dari elemen BTKL sebesar 637.500 sama dengan Rp439.875. Untuk BOP juga sama, 0,69 dikali harga pokok produk rusak dari elemen BOP sebesar 863.700. Hasil yang didapat yaitu 595.953. Jurnal pencatatan jurnal penjualan produk rusaknya sebagai berikut. Persediaan produk rusak yaitu 3.848.544 di debit pada BDB BBB di kredit sebesar Rp2.812.716, BDB BTKL di kredit sebesar Rp439.875, BDB BOP di kredit sebesar Rp595.953. Kemudian yang keenam, jurnal mencatat harga produk jadi. Perhitungannya ada sebagai berikut. Perhitungan untuk persediaan produk jadi didapat dari total biaya produksi dikurang dengan persediaan produk rusak. Jadi total biaya produksinya ini yang tadi di awal kita dapat Rp44.620.000 dikurang dengan persediaan produk rusaknya sebesar Rp3.848.544. Jadi persediaan produk jadinya yaitu sebesar Rp40.771.456. BBB-nya yaitu Rp32.610.000 dikurangin juga dengan yang persediaan produk rusaknya BBB yaitu sebesar Rp2.812.716. Jadi Rp29.797.284. Kemudian untuk BTKL Rp5.100.000 dikurang dengan persediaan produk rusaknya dari BTKL sebesar Rp439.875. Hasilnya Rp4.660.125. Kemudian untuk BOP juga sama, Rp6.910.000 dikurang dengan Rp565.953 sama dengan Rp6.314.047. Jurnal untuk pencatatan harga proyek jadinya sebagai berikut. Persediaan produk jadi di debit sebesar Rp40.771.456 pada BBB di kredit sebesar Rp29.767.284, BTKL-nya di kredit sebesar Rp4.660.125 dan BOP di kredit sebesar Rp6.314.047. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Andini Septiani Nadi. Kemudian di sini juga kita melampirkan dokumentasi mengenai penemuan kita yaitu di sana fried chicken, yang dimana di sini terdapat foto mengenai area kasir dan kitchen dari sana fried chicken. Kemudian yang kedua kita juga foto bersama dengan salah satu karyawan Isana Fried Chicken. Dan yang ketiga di sini ada tampak depan toko Isana Fried Chicken yang berada di cabang Bangun Nusaraya. Untuk kesimpulannya mengenai materi yang kita bahas, yaitu biaya bahan baku merupakan komponen utama dalam perhitungan biaya produksi. Fluktuasi harga bahan baku dapat secara signifikan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Perhitungan biaya Isana Fried Chicken menunjukkan bahwa struktur biaya bisnis ini didominasi oleh biaya bahan baku, khususnya daging ayam. Biaya operasional seperti gaji karyawan dan utilitas juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total biaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa Isana Fried Chicken harus melakukan langkah-langkah untuk menghemat efisiensi biaya. Misalnya, mereka harus menemukan pemasok bahan baku yang lebih murah atau mengoptimalkan jumlah energi yang digunakan. Oleh karena itu, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dan meningkatkan daya saingnya di pasar. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.